Halo semuanya, aku Siska Insani. Aku ingin menjawab pertanyaan magang di hari ketiga mengenai job description motivator pada kegiatan individual berikut. Oke, yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas? Nah, jawabannya diajak main terlebih dahulu, atau kita bujuk, atau tidak, dan tidak memaksakan jika sangat-sangat tidak mau anak itu, gitu. Dan yang kedua, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, ini biasanya sering sih ya. Jadi, solusinya kita sebagai motivator diusahakan menenangkan terlebih dahulu dan setelah tenang dan sudah tenang nih anak, baru kita ajak pelan-pelan untuk masuk kelas. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kita itu harus menengahkan gitu, atau ya bagaimanapun caranya agar si murid tidak mengganggu gitu. Kita harus menengahkan gitu, agar dia tidak melanjutkan gitu. Dan yang keempat, apa yang dilakukan motivator jika ada murid yang melamun? Kalau murid yang melamun itu kita ajak bicara aja, atau kita tanya-tanya, kamu sudah makan belum kakak gitu, atau apa gitu. Dan selanjutnya, apa tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Kita sebagai motivator itu harus memahami perkembangan murid gitu. Dan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan murid? Nah, biasanya murid itu kadang dia suka bawa gini, dia suka bawa, ibu aku bawa pensil kuda poni gitu. Nah, di situ kita bisa mengetahui itu dia suka kuda poni, atau dia suka bercerita, atau dia suka makan gitu. Nah, poin yang kedua mengenai target di kelas Bimba AIWO. Nah, yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba IWO yang harus dicapai oleh motivator? Kita itu harus menumbuh kembangkan minat anak gitu. Semakin anak minat, semakin dia ingin belajar. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba IWO? Caranya kita harus mengetahui dan meyakini si anak bahwa belajar sambil bermain itu seru gitu, dan menyenangkan. Selanjutnya, apa tanggung jawab untuk motivator Bimba? Tanggung jawab kita itu adalah yaitu menumbuh kembangkan minat anak. Itu wajib sih ya, atau apa lagi ya, itu aja mungkin ya. Dan poin selanjutnya yaitu mengenai tugas tanggung jawab motivator di kelas. Nah, yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas lebih nyaman? Jawabannya itu kita harus menyeimbangkan keinginan anak dan disambilkan dengan menjalankan KBM. Jadi mereka misal sambil bercerita, kita sambil diselingkan dengan menulis atau membaca modul, diselingkan aja gitu. Nah, yang kedua, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Nah,
kita itu harus bisa menyukai anak-anak agar kita bisa mengasihi dan menyayangi anak. Dari kita menyukai anak-anak itu, kita bisa menjadi sayang, atau kita menjadi, pokoknya kita bisa sayang, bisa pengertian sama mereka gitu. Nah, yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Nah, kita itu harus menyeimbangkan mainnya dia dan disambilkan dengan belajar. Seperti tadi, dia sambil bercerita atau sambil main, kita sambil, kalau dia bermain, ayo kita sambil mengasihi modul, sambil diselingkan aja gitu, jadi biar nggak penuh dengan main. Dan yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, kita harus apa? Kita itu harus bermain, belajar sambil bermain, atau bermain sambil belajar. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan dengan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan? Nah, kita itu harus apa? Kita itu harus mengontrol nih belajarnya anak. Ya jangan terlalu fokus ke main sih, kayaknya kita itu harus mengontrol juga anaknya, dan biar, dan dengan kita mengontrol dengan teliti ya, jadi kita bisa melihat perkembangan anak walaupun belajar sambil bermain. Nah, tadi adalah jawaban pertanyaan dari hari ketiga. Saya sebagai calon motivator meminta maaf apabila ada perkataan saya yang kurang menyenangkan, dan see you, bye bye.